Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhawati rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Merekat hati, apa ini? Merekat hati, mendekap jiwa untuk perjuangan yang lebih panjang. Ikhwas sekalian, kalau kita mendengar bahasa ini, bahasanya ini bahasa ya seperti melayang-layang itu. Apa yang mau didekat, pakai apa didekap, ya pakai apa direkat, ya. Karena persoalan hati, jiwa, ruh itu adalah persoalan yang tidak bisa dilihat, diraba dan sebagainya. Kemudian demi perjuangan yang lebih panjang. Kalau kita berbicara dengan perjuangan, selalu ada kata akhir dari sebuah perjuangan itu kemenangan yang kita raih. Dan dalam sejarah Islam, kemenangan itu dalam keyakinan kita sebagai umat Islam yang yakin kepada Allah adalah kemenangan itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena jumlah, bukan juga karena banyaknya ya, perbekalan logistik, tidak, jemaah sekalian. Ya. Tapi murni kemenangan itu Allah yang berikan. Mungkin perang yang pertama kali terjadi yang besar ya, antara dua kekuatan yang boleh dikatakan tidak seimbang, kekuatan umat Islam dengan kekuatan kafir Quraisy di perang Badar. Tetapi Allah katakan walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kalau kita perhatikan kata itu wa antum adillah, ikhwas sekalian, walaqad nasarakumullah, Allah telah menolong kalian, memenangkan kalian di Badrin, pada perang Badar. Wa antum adillah, padahal pada perang Badar itu kalian kaum mukminin itu adillah. Adillah itu apa? Adillah itu ya, bahasa kita ya, zillah, sangat kekurangan. Kekurangan dari sisi adat dan logistik. Tidak ada. Berbanding terbalik. Karena memang pada saat itu kekuatan kaum muslimin satu, iyakunu minkum. Kalau pada sisi kalian ada orang yang beriman, bersabar, itu satu berbanding alf, 1000. Tetapi ketika mulai mengalami kelemahan, satu berbanding 2, satu berbanding 1000. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan
ketika menafsirkan firman Allah ini, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah, ay qalilu adadikum, sangat sedikit jumlah kalian secara adat, secara hitungan matematik tidak masuk rasio, pasti kalah. Liya'lamu, tetapi Allah menangkan liya'lamu, agar kalian mengetahui annan nasra min indillah, bahwa kemenangan itu milik Allah, di sisi Allah. Yu'tihi man yasha, Allah berikan siapa yang Allah kehendaki daripadanya. Wa laisa bikasrati adadikum wa udadikum, bukan karena jumlah adat kalian, dan bukan juga secara udad, secara logistik kalian banyak, enggak. Itu mana adillah. Maka kalau harapan kita adalah kemenangan, ikhwas kalian, maka carilah, makanya di akhir ayatnya fattakullah, bertakwa kepada Allah. Hanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memenangkan kita, yang dengannya Allah berikan kemenangan dalam perjuangan. Nah, kemudian kalau berbicara merekatkan hati, mendekap jiwa, maka sebenarnya esensinya adalah di sini ukhuwah, ya sekalian. Ukhuwah. Karena yang mampu merekatkan hati, mendekap jiwa itu adalah persaudaraan. Ukhuwah adalah merupakan parameter dari keimanan dan keislaman seseorang. Dari mana? Karena kata-kata ukhuwah, akhun, ta'akhi, bersaudara, di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW dan turunannya, kata ukhuwah ini itu selalu digandengkan dengan kata iman, Islam, dan mukmin. Artinya bahwa ukhuwah itu parameter keislaman dan keimanan seseorang. Makanya ada 3 unsur kekuatan yang menjadi karakteristik umat di zaman Nabi SAW. Yang pertama adalah kekuatan akidah keimanan, kekuatan keimanan dan akidah. Yang kedua, kekuatan ukhuwah dan kerekatan hati, merekat hati. Kekuatan ukhuwah dan kerekatan hati. Dan yang ketiga baru kekuatan kepemimpinan dan persenjataan. 3 kekuatan inilah yang menjadikan Nabi SAW kurang dari setengah abad mampu menegakkan bendera tauhid, mampu menancapkan hukum-hukum Islam, bukan di bumi Nusantara, para ikhwas kalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk kembali melihat ukhuwah kita, karena ia adalah merupakan parameter keimanan keislaman kita. Semakin kuat ukhuwah kita, semakin kuat ukhuwah kita menandakan keimanan dan keislaman kita semakin kuat. Dan indikasi dari ukhuwah yang kuat itu adanya kesatuan hati. Adanya kesatuan hati. Sehingga halangan-halangan yang sifatnya fisik itu mampu diterobos. Oh, saya begini. Demi ukhuwah ini, kita mau membangun ukhuwah. Makanya tadi silaturahmi itu kan salah satu elemen untuk memperkuat ukhuwah itu. Semestinya seperti disampaikan bahwa acara-acara silaturahim itu adalah acara-acara yang ramai. Tetapi kembali lagi, la bikathratil adadi wal
udadi. Kita ini bukan karena banyaknya ya, jumlah dan logistik, tapi yang perlu adalah bagaimana merekatkan hati ini. Makanya para ulama kita ya, agar kesatuan hati, agar jiwa kita ya, bisa berukhuwah dengan baik, itu ada 5 tingkatannya. Ada 5 step yang kita tempuh. Yang pertama adalah ta'aruf. Istilahnya kalau Ustaz Yuda bikin istilah di ada 4T 1I. Bukan mati ya, 4T 1I. Yang pertama ta'aruf. Ta'aruf ini ikhwas sekalian perlu antar kita. Banyak di antara kita ada cuman kenal muka saja. Cuma saya tidak tahu namanya Ustaz itu. Padahal ketua DPD-nya itu. Makanya ta'aruf ini ada 2. Ini juga bisa diaplikasikan dalam rumah tangga juga. Sejauh mana di rumah tangga kita? Kan miniaturnya itu sebuah organisasi kecil. Ta'aruf jasadiyah, mengenal nama, ya, mengenal alamatnya, di mana alamatnya, ya, latar belakang pendidikannya, itu semua jasadiyah yang kita kenal. Ustaz Ari rumahnya di Batakan, PJHI, tahu alamatnya. Kan kadang kita kan kenalan nih, ada baru kita lihat, saya belum kenal sama yang di depan saya juga, tadi cuman salaman saja. Ya. Dan Nabi SAW uniknya, ribuan jumlah sahabat beliau kenal namanya. Dia kenal namanya dan nasabnya. Kalau kita kan kadang-kadang kenalan nih sama ikhwah kita saja, apalagi kalau 10.000 tadi yang hadir di sana, ya, kenalan satu, ya, 10 orang lupa tuh namanya siapa tadi yang di pojok situ loh. Ya. Atau kadang saya kenal lama, bertahun-tahun, ya ikhwah istibar, tapi saya tidak kenal namanya. Ya. Nah, ini kelemahan kita yang perlu kita benahi, ya, dalam sisi ta'aruf jasadiyah kita. Orang itu kan kalau diingat namanya itu betul-betul, ya, Ustadz Hardiansa, bisa ingat betul nih. Nah, jadi itu momen yang pertama kita harus kenal namanya, betul-betul namanya, alamatnya, lebih lanjut mungkin ya kita tahu di tempat tinggalnya di sini, ini, ya secara jasadiyah. Yang kedua ta'aruf nafsiyah, secara nafsiyah, kejiwaan kita tahu ya. Bagaimana kita tahu apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, ya. Sehingga kita bisa bersikap ketika dengan saudara kita yang lainnya. Dia tidak suka bercanda yang berlebihan, ya. Dia suka kalau kita ngobrol itu langsung saja cerita bola, pasti itu masuk, ya. Boleh jadi. Kita tahu kemudian hobinya dan sebagainya, itu namanya pengenalan secara nafsiyah. Apa orientasinya, apa visi misinya. Pun demikian kita masuk ke lembaga, misalnya di Wadah Islam, kita tahu visi misi Wadah itu apa. Juga bukan kita kenal Wadah saja, namanya saja, tapi kita tidak tahu, ya. Mestinya kita tahu tuh Wahdah Islamiyah, namanya, kapan berdirinya, sejarah singkatnya lah, ya. Kemudian nanti pengenalan secara ruhiyah kita tahu, sehingga ada keterikatan itu dari pengenalan itu. Tadi saat Yuda mau paparkan tadi itu lebih luas, dia lebih luas pengetahuan ruhiyahnya terhadap Wahdah timbang saya. Boleh jadi dia menutup kemungkinan, ya. Nah, ini yang pertama. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Hujurat itu kan jelas tuh. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, ta'aruf yang dimaksud di sini yang kedua hal tadi ini, baik secara jasadiyah maupun secara nafsiyah. Ya. Wahai manusia, aku ciptakan kalian, ya, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, ya, untuk kalian saling kenal, ya, ta'aruf. Ini yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua, tafahum. Harus kita memahami. Lebih dalam lagi kita mengetahui, tidak hanya sekedar mengetahui ta'aruf jasadiyah, ruhaniyah, tapi kita memahami dia. Mulai dari segala halnya kita pahami. Nah, mungkin saja ya, di antara kita yang sudah berumah tangga belum memahami pasangannya, sehingga banyak terjadi konflik. Ya, saya itu kalau sudah ngomong, dari janjikan mau pergi belanja, jangan coba-coba ingkari itu. Ya, bisa 2 hari dan dia bicara. Atau jangan cari, tunggu sebentar, udah ada jamnya. Ingat betul. Jadi harus tafahum, ya, sehingga kita bisa tahu ya, kapan dia, ya bahasa sekarang ini, kapan good moodnya, kapan dia bad mood. Ya. Bahkan sampai indikasi-indikasi kalimat-kalimat yang sindiran tahu. Kalau bahasanya begini, oh ini maunya begini. Ya. Dan pun demikian. Ya. Makanya itu sebabnya kalau ini bicara rumah tangga, ini parenting lah kita. Ya. Kalau dalam Al-Quran itu kan wa aslahna zaujah. Ini penting bagi suami juga berdoa, Allahumma aslih li zaujati. Ya Allah, perbaiki untukku istriku. Ya kan banyak juga yang mengeluh tuh. Ya, jangan mengeluh. Banyak baik secara diungkapkan maupun secara ya, lebih mengeluh nih. Kenapa begini? Ya. Yang sana juga mengeluh. Ya kenapa juga saya dapat yang begini nih? Ikhwannya kok begini nih? Ya. Nah, penting ini nanti ada bagian yang terakhir itu. Ya. Saling mendoakan. Kalau doa bagi ya, kalau kita dalam suku masyarakat ya kita bisa kiaskan. Allahumma aslih li zaujati. Yang zaujah juga mengatakan Allahumma aslih li zauji. Dalam Al-Quran doa ya sebenarnya Nabi Zakaria ya, yang sudah lama sekali tidak hamil-hamil, disebutkan ya, istrinya Nabi Zakaria itu kenapa disebut dengan Yahya, Nabi Yahya? Kenapa Allah berikan nama Yahya? Bukan karena tidak pernah hamil ya. Bukan tidak pernah hamil istrinya Nabi Zakaria, dia hamil, tapi setiap hamil selalu meninggal, keguguran, sampai terjadi berulang kali, sampai sudah Aisyah sudah tidak mungkin lagi. Nah, makanya di waktu tuanya ya, dikabarkan katanya tidak mungkin ya. Apa istilahnya Ummu Sibyan ya kalau salah. Ummu Sibyan itu artinya orang dia keguguran terus, keguguran, tidak pernah punya anak, melahir tapi gugur terus anaknya, gugur terus. Dan yang terakhir makanya Allah berikan nama Yahya. Nah, wa aslah dalam Al-Quran itu, dan kami perbaiki istrinya. Allah yang perbaiki langsung. Nah, ini penting juga. Kan yakin itu doa suami istri itu makbul atau tidak? Ada enggak nasnya yang menyatakan itu? Kalau dahulu itu para sahabiyat itu atau para salafiyah itu, wanita mereka itu ketika keluar suami-suami mereka mencari nafkah, mereka mengatakan, ya, tolong bawakan kami harta yang halal. Kami bisa bertahan dengan panasnya perut kami, rasa lapar, tapi kami tidak tahan dengan panasnya neraka. Itu yang memberikan semangat kepada suami tuh. Ya. Sehingga kalau suami pun keluar tidak membawa apa-apa, nah itu takdirnya. Kan tidak ada yang halal yang dibawa. Nah, ini penting bagi ya. Nah, pun demikian kita mendoakan kaum muslimin itu juga hal yang luar biasa. Bahkan ini kalau betul penyandarannya katanya ya,
Di antara doanya Nabi Khidir, wallahu alam ini apakah proses Israiliyat ya. Di antaranya adalah mendoakan kaum muslimin. Sehingga di kalangan mereka ada mengatakan siapa yang ingin menjadi wali maka harus senantiasa mendoakan kaum muslimin. Ini yang karena terinspirasi dari khutbah Jumat yang di dalam mazhab Syafi'i itu rukunnya adalah mendoakan kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya. Dan itu juga dalam Al-Qur'an ada. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang yang datang setelah mereka mengatakan ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Nah, ini yang kedua, tafahum. Yang ketiga, ta'awun. Yang ketiga, ta'awun. Ini 5 ya. Kalau Ustaz Yuda di 4 ya disebutkan, mestinya 5. Terakhir mutkin ya. Terakhir itu mutkin. Ini juga 5 ya. Yang ketiga, ta'awun, saling menolong, saling membantu ya. Dan menolong membantu itu asasnya adalah ketulusan hati, kerelaan jiwa, kejernihan hati. Sehingga menolong itu bukan menjadi beban dan paksaan, bukan hanya menjadi rutinitas setiap bulan Ramadan ada part, tetapi dia menjadi napas hidup seorang muslim terhadap saudara muslim lainnya. Nabi SAW mengatakan, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhirah. Siapa yang membantu menolong seorang muslim dari kesusahan di dunia, satu kesusahan, maka Allah akan bebaskan dia dari kesusahan-kesusahan yang banyak pada hari kiamat. Mestinya ini menjadi motivasi yang kuat dan curhat bagi setiap muslim. Dia menjadi darah daging dan napas hidup, bahwa membantu menolong saudara itu adalah merupakan bagian dari parameter dan ukuran keislaman dan keimanan seorang. Makanya perintah tentang berimpak, berzakat, bersedekah itu terjadi kapan? Di awal-awal Islam, di saat umat Islam juga lemah. Bagaimana orang lemah bisa membantu? Bukan karena jumlah yang bisa kita berikan, tetapi karena keinginan yang kita membantu yang kita berikan. Ikhwas kalian orang Subhanahu di Israel itu ada 2 aliran sungai yang danau ya. Satu saya lupa nama danaunya itu Galea kah? Yang kedua Laut Mati. Yang satu ini di sekitarnya subur luar biasa, tapi di Laut Mati nggak ada kehidupan. Ternyata Danau Galea ini ya, selain dia sama-sama besar dengan Laut Mati ini, itu dia mengalirkan ke sungai-sungai yang lainnya. Padahal keduanya mendapatkan suplai air dari Yordan. Laut Mati dengan ini sama, tapi di Laut Mati ini tidak mengalirkannya. Artinya bahwa kalau diibaratkan dengan harta, kalau harta itu dialirkan, ya, diinfakkan, digunakan di jalan kebaikan, maka dia akan subur dan bertambah. Tapi kalau dia dibiarkan mengendap seperti Laut Mati. Nah, ini ta'awun. Sangat banyak sekali ikhwas kalian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya kita ta'awun. Dalam Al-Qur'an sendiri Allah katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita saling tolong menolong, saling membantu, saling mensupport ya, dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan ya, dan tidak saling ta'awun dalam perbuatan ya, dosa dan ya, kemaksiatan. Kemudian yang keempat, takaful. Ya. Bukan sekedar simpati, tapi empati. Bukan hanya sekedar berdoa, tapi juga bergerak
menolong, membantu. Dan yang terakhir adalah al-ithar, mengutamakan saudaranya terhadap dirinya, sekalipun dirinya butuh dengan itu. Dalam kisah-kisah tentang ithar ini, ikhwas sekalian, disebutkan ada beberapa yang mungkin dalam benak kita itu di luar jangkauan sebagai manusia, tetapi terjadi di kalangan orang-orang yang terbaik, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang paling unik yang disebutkan ya, oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya, demikian juga Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid, ya, tentang kisah 3 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Yarmuk, ya, yaitu Al-Harits bin Hisham, Ikrimah bin Abi Jahal, dan Iyas bin Rabi'ah. Ada yang mengatakan Suhail bin Amr, ya. Kalau Ibnu Abdul Bar Suhail bin Amr, Ibnu Sa'ad mengganti Suhail dengan ya, sahabat lupa tadi. Jadi intinya bahwa ada 3 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh jadi 4, ya, boleh jadi 4, ya. Masing-masing, ya, Suhail ibn Amr dan lupa yang satu ini. Padahal baru disebutkan itu. Ya. Ikrimah bin Abu Jahal, ya, Harits bin Hisham, Ibn Rabi'ah hadis. Jadi 4 sahabat terjadi. Saat mereka yang pertama itu dilihat adalah Ikrimah bin Abi Jahal meminta air. Sementara kritis. Artinya sudah sakarat. Ya. Tapi dia melihat Suhail melirik minuman itu. Maka Ikrimah mengatakan berikan kepada Suhail. Suhail melihat Al-Harits ibn Hisham melirik itu, dan Suhail mengatakan berikan kepada. Dan ketiganya meninggal dunia tanpa satupun yang mencicipi, ya, air tersebut. Ini sudah emergensi sekali. Itu yang disebut dengan ithar. Dan ini terjadi ketika ukhuwah itu betul-betul kuat. Ketika keimanan itu betul-betul menancap dalam dada seorang mukmin. Yang kedua, juga disebutkan tentang kisah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjamu tamunya, tetapi dia tidak memiliki makanan sedikit pun kecuali makan malam untuk anaknya. Maka disampaikan kepada istrinya, nanti kalau anak kita minta makan, tolong diajak main-main. Ya. Kalau masih begitu, ya, artinya dialihkan, ya, ajak dia tidur. Ketika tamu kita masuk ruang makan, ya, matikan lampunya dan berpura-puralah kita seperti sedang makan juga agar tamunya lahap makannya. Ya. Keesokan harinya sahabat ini bersama istrinya menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya Allah kagum dan heran dengan perbuatan yang telah kalian lakukan tadi malam. Ini ithar. Kisah yang ketiga, ikhwas kalian, adalah kisah yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar. Ada seorang sahabat yang diberikan hadiah kepala kambing, sudah masak tentunya, ya, kepala kambing. Tetapi kemudian dia berpikir bahwa tetangganya di sampingnya lebih butuh, maka dia kirimkan makanan itu kepada tetangganya. Tetangganya ini pun merasa tetangga di sampingnya lebih butuh, sampai kepala kambing itu berputar ke 7 rumah kembali lagi kepada rumah yang pertama.
Inilah yang disebut dengan ithar, dan inilah tingkatan yang paling tinggi dalam ukhuwah. Kalau yang seperti ini, ikhwas sekalian, sudah tidak ada lagi hasad, tidak ada lagi dengki. Yang ada adalah kelapangan dada. Tidak ada lagi sikap menunggu siap. Paling ini hujan, ini ustaznya terlambat juga datang. Tidak ada lagi seperti itu. Nah, pantas kemudian kalau seperti ini karakteristik sahabat Nabi SAW, maka yakin pasti lebih kurang dari setengah abad Nabi SAW sudah mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir tadi, bahwa kemenangan itu ikhwas sekalian dalam perjuangan, baik perjuangan hidup, rumah tangga, maupun dalam skup yang lebih besar, berjamaah, tidak akan diraih dengan bil adadi wal udadi, akan tetapi huwa min indillah, dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan diraih dengan hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ridha dengan ukhuwah, Allah ridha dengan keimanan dan akidah yang kuat, dan Allah juga ridha dengan keimanan dan keislaman kita. Sekali lagi kami katakan bahwa ukhuwah itu parameter daripada keimanan dan keislaman, karena kalimat ukhuwah itu selalu disandingkan dengan kata-kata iman, Islam, dan mukmin. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, dan juga kami secara pribadi memohon maaf terhadap ikhwah dan akhwat sekalian. Barangkali ada kata-kata, ini sudah akhir Syawal, semoga tidak mengurangi kegembiraan kita setelah kita berpuasa Ramadan. Terlebih kalau mungkin masih ada ikhwah yang masih tersandung dengan Syawalnya belum selesai, silahkan selesaikan, karena sangat disayangkan sekali kita yang sudah mengetahui dari dalilnya kemudian tidak menjalankannya. Tapi sekali lagi bahwa semua itu datang dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kami pribadi meminta maaf, mungkin saya yakin tidak ada orang yang tidak punya kesalahan, tidak ada orang yang tidak punya kekeliruan, baik dia sengaja maupun tidak disengaja, baik dia ketahui maupun dia tidak sadari. Kami secara pribadi meminta mohon maaf kepada ikhwah sekalian dan akhwat sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyatukan hati kita dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, baik dalam skala individu maupun secara berjamaah. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.